Selamat sore dan selamat datang kembali di Thrill Talk. Ya Allah, jam segini ya kayaknya cuacanya semakin jujur aja redang sih. Jujurly speaking ya mentereng ya. Iya. Tapi mungkin juga ini buat yang baru hadir nih ya, baru mampir ke sini. Yes. Selamat datang, selamat beraktivitas ya. Betul. Ini kayak berita-berita pagi, selamat datang dan selamat beraktivitas. Seperti sportcaster gitu ya. Mau mendeliver skor bola. Betul. Dan mengkritik padahal nggak bisa main. Iya. Kita maksudnya. Ya, tapi di sini komunitasnya ketemu banyak banget. Makanya tentunya di Thrill of Life kita bakalan punya obrolan yang juga gak kalah serunya ya. Betul, barengan sama kita berpodcast Ria, ada Ferali. Indi. Dan juga ada Eiza. Dimana gue setuju banget sebenarnya gitu ya, emang kerasa makin anget, makin haredang gitu. Iya, Mungkin karena yang datang juga makin banyak, karena gimana gak banyak menurut gue ini hobi-hobinya juga banyak banget yang bisa kita ulas gitu. Benar. Yang bisa tonton langsung gitu ya. Jadi selama 2 hari dari kemarin gitu ya, dari tanggal 15 dan sekarang adalah tanggal 16 Januari terakhir. Itu tuh pokoknya lu bisa ngelihat dari mulai hobi-hobi yang ekstrim sport gitu. Oh ya. Contohnya BMX gitu Ya. ya. Terus juga ada quad skirt. Jalan terus sama juga- mantan juga itu cukup ekstrim. Oh iya betul, itu perlu dilatih kali Soalnya gue ya. tadi Benar, ketemu benar, temen benar. gue yang Benar. jalan kesini sama mantannya. Rada ekstrim iya. Oh iya, tadi juga ada mantan gue lewat sih. Wah, yang mana? Tapi itu udah sama bininya. Walah, ya lebih ekstrim deh. Sorry. Kita hari kedua makin ekstrim. Iya. Betul, tapi ternyata tidak se-ekstrim itu. Untuk hari-hari ini juga ada yang ya kesukaannya juga banyak banget nih hobi-hobi yang bisa dilihat ya. Iya. Gitu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol untuk Tamiya. Nah tadi juga sekarang untuk hobi-hobi selanjutnya kita bakal lebih menekuni ya dia. Betul Benar sekali, banget. dan kebetulan hobi yang ini tuh kayaknya Indi sama Eiza one day kalau mungkin udah semi pensiun atau pengen banting Semi-pensiun. setir ya, kita bisa mengarah ke pekerjaan atau profesi ini. Kalau aku sih dari sekarang sorry banget, aku rada tunda aku ngopi dulu ya. Rada dulu, ngopi dulu. Sama gitu aku ya. juga kita cheers dulu. Yes. Thrill of Life. Yes, ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dan membahas seputar kopi, which Indi dan Eiza sangat-sangat suka. Benar. Bahkan ini spoiler dikit sih, spoiler ya. Iya. Gua sama Eiza tadi sebelum berangkat ke venue sini sambil dandan kita tuh udah sampai harus Udah ngopi. delivery kopi. Iya, Benar, benar. benar. Gitu. Udah ya. coffee addict itu ya. Lumayan, Sampai ada udah gitu. ada statement bahwa kayaknya kalau belum ngopi tuh nggak function hidup Betul. ini. Tapi jangan segitunya banget, yang berlebihan tidak baik. Tapi means kita sesuka itu sama kopi, Yes. dan hari ini kita akan hadirkan seorang barista. Yeay. Langsung aja kita sapa, di sebelah kita udah ada Firman. Halo. Hai dari Hai. Collective Cupping. Ya betul. ini sebetulnya ini kita tetangga. Ini booth kita, walaupun tidak ada aktivasi apa-apa dan tidak jualan apa-apa ya. Ngobrol aja, ada yang Bener. ngadengekeun alhamdulillah. Kita juga nggak tahu. Nah di sebelah kanan kita gitu ya, itu barulah ada areanya Firman juga Collective Cupping. Betul. By the Ya. way, Betul, Firman kopi. kemarin kita udah beli loh. Thank you, thank you, Kalau thank kita abis ini mau dikasih lagi kita senang. Oke, siap. Kesempatan. Soalnya kan lo beli, gue belum. Iya. Telat ya. Iya. Gitu. Tapi gue juga setuju sebenarnya gitu. Kalau misalkan ngomongin kopi, sekarang udah bukan cuma hobi doang, tapi jadi everyone's lifestyle gitu. Iya. Bener-bener gue juga yang tadinya nggak ngopi, sekarang kalau misalkan mau memulai aktivitas atau bekerja, aduh kayaknya lebih jereng. Itu kalau misalkan gue ngopi dulu. Nah, Benar. Ferali aja udah mulai kayak ini dan Eiza. Tadinya di berpodcast Ria tuh Betul. Ferali yang gak terlalu ngopi. Iya. Out butuh juga ya Fer ya. Betul Benar. sekali. Ternyata motivasi doang buat aku nggak cukup ya. Firman sehari emang ngopi berapa kali? Nah, 3 sih. 3. Oh my God. Kayak Sumpah. makan ya, makan pagi, makan Iya. siang, makan malam. Iya, kayak gitu. Oh betul. iya, jadi sambil abis makan gitu ya langsung ngopi? Atau gimana skemanya ngopinya? Ya biasanya sarapan, terus Sarapan, ngopi. Terus nanti siang setelah kerja break ngopi lagi. Ah, Terus sebelum pulang biasanya sore itu ngopi lagi. ngopi lagi. lambung aman. Aman. Ah, masih muda. Karena sebetulnya mungkin karena barista jadinya tahu tekniknya. Selain tekniknya juga tahu ingredientsnya atau tahu apa yang diminumnya gitu. Kalau Iya. kita kan ya udah yang disediain di toko kopi gitu ya. Iya. Yang itu ya kita sukanya yang itu ya udah gitu tanpa Iya. kita tahu isinya tuh apa, kandungannya tuh kayak gimana, efeknya ke kita tuh apa, Yes. gimana Dan gitu. all we know adalah enak apa enggak aja sih. Iya. Gitu ya. Menurut kita ini approve, yang ini tidak. Nah, kalau lo berarti berangkat dari kesukaan kopi dan akhirnya lo bikin coffee shop, bisa dibilang gitu? Ya, awalnya sih masuk ke industri kopi karena ya itu tadi suka ngopi. Suka ngopi pasti. Suka ngopi untuk kebutuhan sehari-hari. Terus
satu momen coba belajar bikin kopi, terus ngelihat industrinya tuh cukup menarik. Jadi akhirnya coba digging sampai hari ini terjun di industri kopi. Wih, Oh, akhirnya jadi memantapkan ya. Dari kapan berarti? Betul. Dari Tepatnya. 2015. Dari 2015, Oke. mengopi. 2015 sebenarnya waktu itu industri kopi lagi kayak gimana? Karena kalau sekarang kan kayaknya di setiap sudut tuh ada coffee shop. tuh. Dan perkopsuan tuh, kopsu Bener. gula aren tuh yang trademark banget Betul, biasanya. betul. Kalau 2015 sih sebenarnya itu gelombang pertama kopi modern itu masuk ke Indonesia. Oh. Iya. By the way boleh di-define kopi modern tuh gimana? Jadi kalau di secara sejarah kan perkembangan kopi itu dimulai dari gelombang 1, 2, 3 gitu kan sekarang. Jadi kalau gelombang 1 tuh kopi sachet lah ya. Dulu orang cuman kebutuhan kafein doang. Iya. Artinya kopinya nggak banyak bisa kita tahu tuh karena ya udah kebutuhannya kafein doang itu kopi sachet tuh di Amerika. Lalu gelombang 2 tuh muncul Starbucks tuh kan yang memulai gelombang 2. Artinya dia mulai ngasih experience ke konsumennya untuk tahu kopinya gitu. Walaupun hanya sekedar informasi kopinya dari mana. Gitu. Iya. Nah, gelombang 3 itu mulai konsumen tuh pengen lebih tahu kopi itu dari mana sih, di prosesnya seperti apa. Terus juga dia bisa lihat cara bikinnya tuh seperti apa. Oh, gitu. jadi lebih luas lagi sebenarnya Ya, edukasi sama kopinya. kopinya gitu untuk si pecinta kopi. Oh, berarti kalau kolektif cupping juga bukan urusan cuma jualan kopi aja berarti ya, tapi juga ngasih experience lebih jauh juga gitu. Sebenarnya kalau kolektif cupping sendiri kan lebih ke media sama aktivitas experience-nya sih, lebih fokusnya ke sana. Jadi si kolektif cupping fokusnya adalah ngasih experience soal perkembangan kopi yang terjadi dari mulai segi teknis, kultur sama experience rasanya sih. Dari situ. Oke, nah lo bikin tempat coffee shop sekarang lo ini tuh berdasarkan kayak lo bikin kopi yang lo suka karena mungkin menjawab pertanyaan selama ini gue nggak nemu kopi yang gue suka maka gue bikin, atau lo emang jadi ngulik into kopi dan ya udah lo jual macem-macem gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau si collective cupping sendiri dia fungsinya nggak jualan, Bukan tapi coffee dia shop, bukan iya. brand ya, bukan brand Betul, yang betul. coffee shop, tapi lebih ke satu media aktivitas untuk mengakomodir teman-teman industri kopi di Bandung dari mulai roaster, terus barista atau yang suka latte art sampai apapun gitu. Jadi aktivitas kita adalah bikin satu experience dengan beberapa teman-teman komunitas yang ada di Bandung tuh. Betul. Kayak manual brew, terus espresso, latte art dan segala macam kayak gitu. Berarti lebih ke pelakunya ya? Ya pelakunya. Benar-benar. Dan gak cuma, Industrinya ya. dan gak cuma owner coffee shopnya doang berarti Enggak. kan, Betul. baristanya Barista gitu. atau semuanya lah Oke, pokoknya. tapi lo sendiri adalah seorang barista ya? Ya perjalanan karirnya dari dulu barista sampai sekarang gue kerja di salah satu perusahaan kopi, tapi lebih ke quality control kalau Oh, sekarang. QC-nya. QC-nya. Oke. Kalau dari awal terjun ke barista, itu lo udah berapa coffee shop tuh sampai sekarang dan akhirnya lo ada di posisi ini? Banyak nih kayaknya ya. 4 lah ya kalau kopi shop. Ah, Oke. 4. Umur berapa start dari pertama kali jadi barista? 23 kali ya. Oh, habis lulus gitu ya? Iya, lulus SMA. Jadi definisi passionnya di kopi ya kayak. Iya, benar. Nah, sekarang yang Ini justru kita kalau nanya kopi yang enak tuh ini orangnya. Iya. Karena dia yang ngatur kualitinya Iya. gitu. Iya benar-benar. Nah sekarang tempat lo kerja itu adalah kopi yang seperti apa? Apakah produsen kopi sachet seperti lo bilang tadi atau yang kayak let's say si yang logo hijau tadi gitu yang udah mulai ngasih experience? Kalau tempat kerja gue sekarang sih lebih produsen kopi dalam bentuk biji yang udah di roasting, Oke. roasted bean lah ya istilahnya. Roasted bean, kayak ya. gitu. Jadi dia supply ke beberapa coffee shop sama ke retail juga. Yang harus diolah lagi berarti ya? Ya, betul. Oke, betul. nah tapi ini gue sebenarnya pengen ngomongin soal si Collective kolektif cuppingnya sendiri gitu, dimana sebetulnya gue bisa bilang gue penyuka kopi, bukan pecinta, karena belum ngulik bener-bener Oke. gitu, cuman suka aja minumnya gitu ya. Gue nggak bisa bilang gue suka meracik atau milih beansnya, habis gitu grinding dan segala macam, karena prosesnya dari biji kopi sampai ini jadi di gelas kita nih panjang Iya, ya panjang banget. gitu. Nah si kolektif cupping ini berarti apakah memang buat orang-orang yang terjun di dunia kopi aja, atau orang kayak gue nih pengen tahu beans yang enak yang mana gitu, Oke. bikinnya gimana atau apa atau Iya, jadi aktivitinya? si aktivitasnya collective cupping ini emang difungsikan untuk ngejembatanin orang yang awam yang pengen tahu kopi sama jadi jembatan dari pelaku industri kopi untuk
ngasih edukasi ke para konsumennya nih, yang awam-awam. Nah, bentuknya adalah aktivitas tadi. Artinya kalau aktivitas kan nanti ada ketemu tuh yang mau ngulik kopi sama si pelakunya. Nah, dari sana, dari berbagai bentuk aktivitas itu nanti terjadi interaksi tuh. Biasanya dari situ proses sharing kita karena jujur hari ini kan kopi shopnya makin banyak, varian kopinya juga makin banyak. Artinya kita juga punya semacam tanggung jawab moral dari pelaku untuk ngasih tahu informasi soal kopi biar nanti si konsumen tuh dia punya preferensi pilihan gitu berdasarkan informasi yang dia dapat. Benar. Karena kan biasanya yang kita tanyain ke coffee shop kalau misalnya mau beli kopi yang enak apa? Yang namanya yang jualan pasti bilang ya semuanya enak, makanya dijual gitu. Tapi begitu kita mengenal diri sendiri sukanya yang kayak gimana barulah dijelasin panjang gitu. Nah, biasanya PDKT-nya nih dari orang yang awam banget terus datang ke kolektif cupping juga. Pertanyaan apa yang biasanya mereka awal-awal berikan tuh? Iya, kalau yang awam sih biasanya pasti agak emes ketika nyobain kopi terus dia nemu oh kopi ternyata asem ya. Pertama itu sih yang paling banyak. Oh ternyata ada loh kopi itu yang asem. Gitu. Nah dari situ biasanya teman-teman di kolektif cupping pelaku itu akan ngejelasin bahwa oh iya karena ada kopi dua jenis nih yang umum kita ketahui ada Robusta dan Arabica. Gitu. Yang asem tuh tadi masuknya yang Arabica ya. Kayak gitu terus biasanya nanti dijelasin tuh kenapa Arabica tuh punya karakter rasa yang cenderung asem gitu kayak gitu. Mungkin kalau yang lebih awam lagi Arabica dikiranya beansnya dari Arab gitu ya. Iya ada juga. Arabica Kenapa kita harus ngambil kopi dari Arab sih Mas? Gitu. Sedangkan yang kita sering dengar soundingnya kalau dari Indo Aceh Gayo. Atau puntang lah minimal. Deket. Nah, kalau misalnya tadi kan adalah orang awam yang mereka pengen interest sebagai konsumen ya di kolektif cupping. Ada nggak sih yang mereka tuh pengen juga terjun ke industri kopi, pengen jadi barista, tapi bisa juga tuh lewat dari kolektif cupping ini? Iya bisa aja. Jadi kadang juga kita di kolektif cupping kan dapat informasi soal misalnya kelas tuh ada di mana aja. Terus juga karena ada beberapa teman-teman juga yang own coffee shop gitu, mereka juga suka share bahwa kita lagi butuh barista nih, hiring nih. Dari mulai yang basic nggak punya basic sama sekali sampai yang expert gitu. Mereka suka share dan kita kadang juga suka infoin ke teman-teman. Bisa juga ya jadi agen penyalur barista ya. Karena pasti kalau orang bikin coffee shop baru gitu ya, nyari barista kasih Firman pasti ada stoknya. Orang tiap hari ketemu sama pelaku. Benar. Sesimpel kalau kita gitu ya misalnya mau nyari rekrutan anak penyiar baru cari ke broadcasting school. Nah ini owner coffee shop nyari barista yang udah sedikit tahu, at least udah nggak nol banget 30% tuh ada ya. Ada. Supply and demand-nya ketemu di Firman ya. Benar-benar kuncian soalnya itu. Berarti kolektif cupping ini tuh ada di base-nya gitu, ada tempatnya offline bisa datang setiap hari di situ atau gimana sebetulnya konsepnya? Kalau kita sih sebenarnya rutinitas kegiatannya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Biasanya kita informasiin di akun sosial medianya kita sih. Nah kalau untuk semacam base camp atau apa sih sebenarnya nggak ada tuh base camp. Cuman kadang memang kita yang pasti sering pada nongkrong di coffee shop di Bandung lah. Punyanya siapa? Karena teman-teman juga kan. Iya, jadi berarti ya. Roadshow lah, roadshow. Bahkan gitu. kayaknya mungkin ini bisa jadi daya tarik ya. Mungkin kalau anak-anak yang emang nyari gitu pasti dikejar tuh hari ini mereka nongkrongnya di coffee shop benar. dan bisa jadi tempat nongkrong akhirnya mereka kenal sama si coffee shop itu. Nah kalau lo perhatiin nggak untuk sekarang trennya terutama yang awam ya, mereka tuh marketnya lagi suka sama yang kayak gimana gitu dan kemudian yang paling tinggi demand-nya adalah modelan kopi yang kayak gimana gitu. Iya kalau tren hari ini sih kebanyakan ya tadi kopi susu kan. Iya betul. Karena itu yang paling mudah ditangkap secara rasa untuk masyarakat Indonesia gitu. Iya betul. Karena kan kita pasti berangkat dari kopi saset yang emang kecenderungan rasanya kuat sama manis gitu. Kayak gitu. Jadi ketika ada satu tren kopi susu itu memang sangat gampang diterima. Nah, biasanya dari situ konsumen itu starting awal mereka masuk ke kopi yang lebih dalam biasanya. Karena dari mereka konsumsi sehari-harinya kopi susu, lama-lama mungkin nanti mereka akan naik levelnya ke misalnya cappuccino yang udah nggak pakai gula. Americano sampai ke mungkin manual brewing ya. Kayak gitu. Jadi memang sekarang si kopi susu ini trennya ngegait lebih banyak orang yang pengen start minum kopi dan jadi kayak gate gitu ya. Iya, gate awal mereka untuk kenal kopi lebih jauh. Soalnya tren tahun 2000-an tuh kopinya dangdut ya. Semanis ya. Kopi
rada goyang gitu ya. Kopi dangdut. Kalau gue nih sebagai salah satu orang awam gitu, dan gue juga adalah salah satu konsumen yang suka nanya kalau datang ke coffee shop baru yang enak kopinya apa sebenarnya. Signature-nya apa? Betul. Nah kalau lo sebagai ini ditanyain kira-kira yang ini kopinya atau milih kopi yang enak itu seperti apa, kriterianya apa aja tuh yang check the boxes? Oke, kalau gua ngopi untuk kebutuhan sehari-hari sih pasti akan lebih suka kopi berdasarkan preferensi pengalaman gua sebelumnya nih. Karena gua suka buah-buahan gitu. Jadi pasti akan nyari kopi yang cenderung lebih asam mengarah ke rasa buah-buahan. Gitu. Oh, fruity. Yang fruity lah istilahnya Betul, biasanya gitu. betul. Tapi kalau misalnya lagi kerja karena QC biasanya kita ada semacam apa ya guideline. Oh oke ini kategori kopi yang enak yang bisa lolos, mana kategori kopi yang nggak enak gitu. Misalnya kayak Coba gitu. yang nggak lolos, yang nggak lolos dulu, nggak lolos Ada dulu. pahit-pahitnya kah gitu. Iya, atau yang luwak belum berada bersih. Jadi sederhananya sih sebenarnya kalau nge-quality control produk kopi itu yang paling gampang adalah ketika kopi itu masih ngeluarin kategori rasa makanan, itu kopi bagus gitu, masih dalam bentuk kategori bagus. Nah, ketika kopi itu mengeluarkan rasa di luar makanan, misalnya kayak rasa tanah, terus rasa yang ada, pernah ada. Dan ingin memiliki. terus misalnya rasa pahit yang mengarah ke istilahnya medisinal gitu, ada istilah medisinal yang seperti betadin gitu. Oh misalnya. ya, sedikit Ada chemical. Benar. Kayak antibiotik gitu ya. Kayak antibiotik. Nah itu udah masuk kategori istilahnya kalau di industri itu cacat rasa. Gitu. Ternyata sebelum nyampe ke gelas kita gitu-gitu udah dibuangin. Thanks to them loh. Soalnya memang kalau misalnya kita beli kopi yang baru roasted gitu ya, roasted beans, itu emang selalu ada kayak nutty, fruity gitu, ada rada honey. Ya kita mah sebagai baca, emang itu gitu ya, emang ada rasa, gimana cara membedakan atau mungkin membuat kita lebih familiar dengan rasa-rasa yang lebih earthy gitu sama si kopi. Jadi ya tadi kan ada biasanya kalau kita beli kopi itu ada semacam guideline bahwa kopi ini dijanjikan akan mengeluarkan rasa A, B, C, D gitu kan. Nah itu sih kenapa ada tulisan itu biasanya dari proses QC itu biasanya. Oh, kamu yang ngasih nama berarti ya? Biasanya orang QC akan ngasih semacam referensi rasanya berdasarkan rasa yang keluar paling intens, misalnya A, B, C gitu kan. Nah kayak gitu, itu pun sebenarnya hanya menyerupai aja. Jadi kalau misalnya tadi ada notes semacam berry gitu misalnya, kita tuh nggak bisa ngebayangin bahwa seperti beneran buah berry, tapi asamnya menyerupai berry lah. Karena bukan jus berry ya. Dan bukan blueberry juga. Intinya tetap kopi lah. Tetap kopi. Nah, lo sebagai orang QC gitu ya, ini kan lo berarti bisa dibilang kerja di vendor yang nanti akan didistribute gitu ya. Lo tuh sampai ini gak sih ke perkebunan kopi ini nanamnya harus gini, tanahnya gemburnya segini, and the bread sebelum akhirnya itu dipetik dan di roast segala macam. Ya biasanya kalau orang QC kan karena kita belajar dari pola penanaman sampai proses pasca panennya itu kayak gimana. Nah biasanya kayak terakhir tuh gue ke Kerinci, ke Kayu Aro. Kampung nyokap gue. Jambi ya. Iya Jambi ke sananya lagi itu ngecek salah satu kebun yang kopinya mau perusahaan gue beli gitu. Buat tuh kontrak. Nah biasanya nanti ke sana untuk kasih semacam guideline buat oke nih nanti petiknya yang udah matang semua ya gitu kan. Terus di prosesnya dijemurnya harus misalnya di atas para-para karena biar tidak terkontaminasi tanah. Kayak gitu-gitu semacam guideline jadi biar nanti si kualitas kopi dan produktivitasnya juga bagus. Iya, ada standar. Berarti lo yang nge-brief petaninya bahkan ya untuk melakukan hal seperti itu. Memang kalau gue dengar Kerinci kan kopi iya, teh iya. Nah pertanyaan dari tadi yang ditanam dari tanah, kalau luwak gimana sih? Kalau luwak kan sebenarnya itu kopi buahnya sama semua kopi yang ada. Cuman di proses setelah panennya itu dia itu diproses oleh luwak. Jadi dia si biji kopinya itu dimakan sama luwak. Terus dijadiin feses. Jadi feses itu kan dicuci, dijemur baru jadi green bean. Nah, sebenarnya dulu tuh kenapa kopi luwak mahal karena kopi luwak itu memang nggak bisa dalam jumlah kuantiti banyak. Nanti kalau enggak dianya ya muntah lagi gitu ya. Sebenarnya yang lelah ya. Yang mahal itu adalah kopi luwak yang memang luwak liar makan. Nah si luwak liar ini biasanya
setelah makan kopi di satu titik, terus dia akan pup di situ. Nanti kalau ada orang ngambil pup di situ kan udah ada bau manusia. Nah biasanya si luwak itu nggak akan pindah. Nah itu yang jadi susah dan jadi mahal sebenarnya. Karena langka luwaknya itu. Langka untuk nyari source si bahannya. Benar. Tapi kalau sekarang udah ibaratnya dibudidaya di ternak gitu. Nah sebenarnya emang itu yang jadi isu debat di Perluakan. perluakan karena mungkin ada beberapa teman-teman animal defender yang Benar. Iya oke sih. kalau ditangkarin berarti lu nyekokin luwak karena sebenarnya kan luwak itu makanan utamanya daging. Iya. Dia dia Jadi buah kayak cemilan aja sebenarnya si iya, kopi itu ya. Kopi itu dessert lah ya. Iya. Wow. Oke, Man. Jadi ini kan mungkin banyak di sini yang kita ngelihat perkembangannya kopi industri di Indonesia udah cukup lumayan pesat ya. Cuman pasti ada beberapa gitu ya thrill addict di sini yang mereka masih ragu kalau misalnya mereka pengen menekuni kopi entusias gitu. Kalau menurut lo nih gitu, apa yang bisa disampaikan kepada thrill addict gitu untuk mereka akhirnya mantep. Lo terjun aja di kopi industri di Indonesia sekarang promising kok. Betul. Iya, kalau sekarang sih emang promising banget ya industri kopi karena juga orang udah ngelihat profesi barista itu udah nggak yang Sebelah mata. awam gitu, orang udah ngelihat oke ada potensi semacam Karirnya. jenjang karirnya Yes. gitu di dunia Iya, betul. barista gitu. Jadi juga untuk siapapun misalnya yang mau terjun ke industri kopi kayaknya sekarang itu sangat menjanjikan karena memang opportunity-nya di industri kopi sekarang mulai banyak kan. Jenjang karirnya pun udah ada level-levelnya sampai misalnya mungkin dari barista itu nanti bisa jadi manajer, jadi roaster, jadi konsultan gitu. Punya coffee shop sendiri. Punya coffee shop sendiri. Jadi gitu. jatuhnya businessman lagi. Iya. Gitu. Dan karena demand dari warga, masyarakat udah tinggi, jadi industrinya juga kan makin besar ya. Iya, besar banget. Terima kasih sekali kalau gitu buat Sama-sama. Firman. Sama-sama. Gitu, ya. aku mantap karena aku melihat kalau misalkan menjadi barista itu bukan cuma daya tarik uang doang tapi daya tarik partner juga ya. Karena banyak kelihatan sekarang seksi gitu loh kalau Ada jadi banget barista. ya teman-teman gua mau datang nongkrong laptopan di satu coffee shop karena melihat baristanya wow. Dan bahkan sekarang salah satu bentuk marketingnya adalah hari ini yang bikinin kopi kamu adalah si ini gitu. Jadi di highlight gitu barista-baristanya juga. Jadi nggak cuma kopi andalannya aja gitu. Dan kadang Bisa mungkin pilih ada baristanya. yang ngerasa kepincut gitu kalau baristanya udah mulai flirty, ditulis-tulis di cupnya gitu Oh, ya. iya. Kayak have a nice day, datang lagi besok, wow diundang lagi nih gitu. Oke Firman, thank you banget kalau gitu. Sama-sama. Semoga lancar terus Thank untuk you. kolektif Terima cuppingnya. kasih. Jadi nih buat thrill addict yang udah di sini sok ngararopi lah ya. Masih kami banget. panjang ya. Betul. Berarti teman-teman dari kolektif cupping bisa ditemui di sebelah kanan ya. Atau mungkin ini area berumput ya. Betul. Dekat banget sama areanya kita juga. Ditungguin di sana untuk kita cari dialog-dialog ngopi senja. Yuk, Betul. pas ya udah mau senja Iya, nih. ini udah ngopi masuk senja, banget ngopi ke senja. perskenaan kopi Betul. senja ya. Berikut tadi kan Danila tuh kayaknya udah Iya. cocok banget ya. What a match ya. Terima kasih, nanti kita akan balik lagi tentunya dengan obrolan yang gak kalah seru. Dan kami dari Berpodcast Ria mau pamit dulu sebentar. Oke, sampai jumpa. Bye, Traders. Bye.